pada kaidah 25. Bagaimana kaidah 25? Mari kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh qari yang kita cintai karena Allah. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah menyampaikan pada surat Al-Isra 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa. Tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kecuali menjadi penakut buat kalian supaya bertambah keimanan kalian. Ayat ini dikatakan oleh Imam Qatadah merupakan ayat yang agung karena Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwasanya tidaklah setiap peristiwa yang terjadi di atas muka bumi, dari peristiwa-peristiwa gunung meletus, banjir bandang, longsor, semua kejadian itu bukan hanya masalah data dan bukan hanya masalah riset. Tapi sesungguhnya itu merupakan bagian yang harus kita fahami dengan kaidah. Allah sedang mengirimkan sesuatu untuk menghidupkan transmisi kita supaya kita memiliki ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita selaku manusia, itu transmisi kita dengan Allah itu sedang rusak. Yang akhirnya kita tidak menangkap semua pelajaran-pelajaran yang Allah sudah sampaikan di dalam kehidupan kita untuk takut kepadanya. Kadang-kadang transmisi ini ketika rusak, Allah kagetkan, Allah kasihkan shock terapi. Supaya kita betul-betul akhirnya takut kepada Allah dengan shock terapi yang Allah kirimkan. Shock terapi itu adalah berbagai macam kejadian yang betul-betul di luar kekuatan kita selaku manusia. Ketika Allah jadikan gunung meletus, ketika Allah jadikan gempa bumi menenggelamkan banyak manusia, ketika Allah jadikan banjir bandang, dan ketika longsor tanah itu, maka itu merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang jelas. Tidak mungkin itu terjadi kecuali adalah karena kekuasaan Allah. Tahukah kita hari ini yang kita sedihkan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas muka bumi? Terkadang kita ketika sudah terputus bagaimana urat nadi keimanan kita, banyak sekali peristiwa itu yang hanya dimaknai bahwasanya itu hanyalah fenomena alam. Tidaklah tsunami kecuali difahami gesekan lempeng bumi. Tidaklah gunung meletus kecuali itu difahami dengan catatan dan catatan angka. Dan kita harus paham, orang yang beriman tidak hanya beriman kepada angka dan tidak hanya beriman kepada riset. Karena sesungguhnya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh riset. Iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena sesungguhnya orang beriman tidak pernah sama dengan kaum materialistik ketika memandang sebuah peristiwa. Orang-orang materialistik ketika mereka memandang sebuah peristiwa harus berdasarkan kepada apa yang menjadi kasat mata. Makanya mereka mengkaitkan semua itu dengan kata fenomena alam, Sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan kata fenomena alam. Karena alam itu tidak pernah punya fenomena. Alam itu dia bekerja sesuai dengan perintah-perintah yang Allah tetapkan pada kehidupan makhluknya. Karena Allah itu adalah sang khalik. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang surat Al-Isra 59. Allah itu mengirimkan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada pada kehidupan kita, apa yang ada di sekitar kita, untuk memberikan pelajaran kepada kita supaya kita kembali takut kepada Allah, supaya transmisi kita ketika menangkap ketakutan kepada Allah itu menjadi hidup. Dengan shock terapi yang Allah berikan ketika memberikan kepada kita musibah-musibah alam. Inilah yang menjadikan kita harusnya kita ini memahami tentang semua sinyal-sinyal yang Allah kirimkan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami Allah menurunkan setiap peristiwa ayat-ayatnya kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Karena metode pendidikan itu antara reward and punishment, antara penghargaan dan hukuman, yang membuat kita takut, dan takut itu akan mendorong kita lebih dekat kepada Allah. Bukankah takutnya kita kepada manusia membuat kita menjauh dari manusia? Tapi bukankah takutnya kita kepada Allah menjadikan kita dekat dengan Allah? Dan harusnya setiap peristiwa ini bukan menjadikan kita tidak mampu menangkap apa pelajaran yang Allah kirimkan, tapi harusnya peristiwa ini menjadikan kita memahami apa yang Allah kehendaki dalam setiap musibah yang Allah kirimkan di sekitar alam yang kita injak dan kita bertahan hidup di atasnya. Ada sebuah kata dalam kaidah bahasa Arab yang sangat indah. Al-labibu bil isyarati yafham. Sesungguhnya orang pintar itu dengan satu isyarat dia paham. Dan isyarat itu adalah dia pahami ketika dia mendapatkan satu hal
yang di luar kebiasaan dari apa yang dia lihat pada kejadian alam di sekitarnya, maka dia selalu menangkap itu keterkaitannya dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita kadang-kadang salut kepada gaya kehidupan para sahabat. Gaya kehidupan para sahabat itu ketika betul-betul beriman, apapun kejadian yang besar dan kecil selalu mereka kembalikan kepada Allah. Dan itu beda dengan kita. Kita ambil sebuah kisah. Bagaimana dialognya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan salah satu penggembala kambing. Anak kecil yang masih belia ketika mendapatkan titipan untuk menggembala kambing. Ada ratusan kambing yang dia gembala. Umar bin Khattab menguji iman anak kecil ini. Berikan kambing itu satu kepada saya. Akan berikan, aku ganti dan kamu bisa pakai untuk membeli sesuatu. Tapi anak kecil ini, kemudian ketika diiming-imingi dengan harta, maka dia berkata, bagaimana kalau pemilik kambing ini tahu? Umar bin Khattab langsung merespon, alah pemilik kambing ini tidak tahu karena kambingnya terlalu banyak. Kalaupun dia tahu, sampaikan kambingnya kabur dan tidak mampu kamu kejar. Anak kecil itu berkata, kalau pemilik kambing tidak tahu, bagaimana dengan Robnya pemilik kambing itu? Umar bahagia. Dia mendapatkan iman pada anak kecil itu. Sampai urusan kambing dikembalikan sama Allah. Beda dengan kita hari ini. Kejadian kita hari ini dengan berbagai macam ayat yang Allah perlihatkan. Dari gunung meletus, gempa bumi, dan semua rentetan kejadian yang terus bersambung pada kehidupan kita. Justru terkadang menjadikan kita tidak mengembalikan itu kepada Allah. Tsunami selalu berakhir dengan kata gesekan lempeng bumi. Gempa, gesekan lempeng bumi. Maka gerakan gunung meletus lalu karena kata-kata vulkanik, lava, dan lain sebagainya. Dan hanya berhenti pada kata tersebut dan tidak berlanjut kepada apa yang menjadi kekuasaan Allah untuk menjadikan kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak memahami kaidah wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, saya khawatir bahwasanya kita dengan mereka yang tidak beriman itu sama, yaitu sekuler ketika memisahkan kehidupan dari agama sampai kehidupan banjir bandang, kehidupan gempa, kehidupan tsunami, tidak kaitkan kita dengan agama ketika itu menjadi bagian dari ketentuan Allah. Saya khawatir kejadian-kejadian itu justru semakin menjadikan kita bebal, justru semakin menjadikan kita jauh. Setiap peristiwa alam ketika kita hanya kembalikan kepada data dan riset tanpa mengembalikan itu keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan warga Jepang. Orang Jepang itu diguyur, sering sekali mendapatkan gempa. Tapi ujung dari semua rentetan gempa yang sering menimpa negara Jepang tidak membuat apa-apa perubahan kecuali satu. Mereka membuat riset dan mereka cuma membanggakan bahwasanya tahun 2019 mereka berkata sudah bisa membuat satu gedung yang digadang-gadang mampu bertahan pada gempa 10 skala Richter. Hanya berhenti di situ karena mereka mungkin belum memiliki keimanan yang harusnya menjangkau jauh dari apa yang bisa dijangkau oleh akal. Inilah yang menjadikan kita memahami kaidah ini untuk kita praktikkan. Kalaulah nanti kita melihat angin, kalaulah kita melihat bagaimana perubahan angin, perubahan cuaca ekstrim, perubahan bagaimana bumi, perubahan bagaimana gunung, harusnya kita kembalikan itu untuk kita evaluasi. Transmisi ketakutan kamu kepada Allah harus dihidupkan ketika Allah sudah menghidupkan kembali barang dan makhluk-makhluk di sekitar kita yang bisa memberikan dan menghilangkan nyawa kita. Dan itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Makanya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Rasul. Siapa orang yang paling pintar dalam kehidupan manusia? Rasulullah SAW. Saya itu kalau ditanya siapa orang yang paling cerdas, saya tidak pernah menjawab Albert Einstein. Orang yang paling cerdas itu adalah Rasulullah. Perhatikan Rasulullah. Ketika beliau telah kita imani menjadi orang yang paling pintar di antara seluruh manusia, orang yang paling cemerlang IQ-nya, yaitu adalah Rasulullah SAW. Perhatikan Rasulullah. Rasulullah itu ketika beliau melihat mendung yang tampaknya kalau bagi kita yang tidak sebagaimana imannya Rasulullah itu kadang-kadang melihat mendung biasa. Tapi Rasulullah ketika melihat mendung berada di rumahnya Aisyah, maka ibunda Aisyah itu menyampaikan kepada kita apa yang terjadi pada diri Rasulullah kalau Rasulullah itu melihat mendung. Maka Rasulullah kalau melihat mendung, akbala wa adbaro. Depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Sampai betul-betul tampak gelisah di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian
Ibunda Aisyah mencoba menghibur Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, suamiku, kenapa sih kamu tampak begitu ketakutan? Padahal yang kamu lihat itu hanyalah mendung. Bukankah orang itu senang ketika melihat mendung? Karena itu menunjukkan nuzulul matar, karena itu menunjukkan turunnya yaitu air hujan. Bukankah itu menjadi tanda turunnya air hujan ya Rasulullah?" Maka langsung Rasulullah menjawab kepada Ibunda Aisyah. Beliau menyebutkan 1-2 ayat pada surat Al-Ahqaf 24 dan 25. Bal huwa mastajaltum falamma ra'awhu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim. Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan menyebutkan surat Al-Ahqaf kepada Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, apakah kamu tidak ingat kejadian yang menimpa kepada kaum Ad ketika kaum Ad itu menolak dan mendustakan nabi mereka, maka kemudian Allah kirimkan kepada mereka itu mendung di langit. Maka mereka itu senang dengan kedatangan mendung itu. Dan mereka menyangka ini adalah hujan yang akan sebentar lagi turun. Falamma ra'awhu 'aridun mustaqbila awdatihim qalu hadza 'aridun mumtirna. Mereka menyangka ini adalah hujan yang akan turun. Lalu kemudian Allah mengatakan, bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim. Maka kemudian Allah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf, loh, kamu kira itu adalah hujan? Ini adalah adab yang kalian minta untuk disegerakan. Dan tahukah, di antara rintik-rintik air yang harusnya turun, maka berganti dengan adab pedih bagi kaumnya Ad. Ketika mereka dihinakan oleh Allah, ditimpakan adab yang pedih dengan turunnya hujan yang meluluh lantakkan kehidupan mereka tanpa tersisa. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Rasulullah, orang yang paling cerdas pada kehidupan kita. Transmisi ketakutan beliau kepada Allah itu hidup. Makanya sampai ketika Rasulullah itu hanya melihat angin yang kencang, lebih kencang sedikit daripada biasanya, langsung Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang terkandung di dalamnya, dan aku berlindung diri dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang di dalamnya. Padahal hanya angin yang kencangnya itu lebih kencang sedikit daripada biasanya. Rasulullah, orang yang paling cerdas, menangkap setiap sinyal dari Allah. Ketika transmisi kehidupan imannya Rasulullah itu begitu sempurna, melihat angin saja yang begitu kencang, langsung beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ini loh yang menjadikan kita hari ini. Ketika kita hidup pada satu zaman, ketika kita hidup pada satu waktu, sudah terjadi sekulerisme, sampai semua kejadian alam tidak dikaitkan dengan Allah, tapi hanya dikaitkan dengan data dan riset, menjadikan kita melupakan surat Al-Isra 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah itu kalau ngirim semua tanda, itu hanyalah untuk memberikan takutan manusia supaya kembali kepada Allah. Bukankah pernah terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sampai Umar bin Khattab berkhutbah dan memberitahu, innallaha qad dammakum bi hadhihi zalzalah. Allah telah mencela kita dengan Allah kirimkan gempa. Mari kita kembali kepada Allah. Perhatikan Umar bin Khattab. Orang yang paling mampu menyelesaikan urusan negara itu adalah Umar bin Khattab setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi ketika terjadi gempa di negaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang meluluh lantakkan negara Persia yang telah berdiri ratusan tahun dengan waktu yang sangat singkat, ketika terjadi gempa, beliau tidak hanya mengatakan itu dengan data riset, tidak. Tapi beliau mengembalikan itu kepada Allah supaya menjadi momentum untuk menghidupkan transmisi ketakutan orang yang beriman kepada Allah. Allah mengirimkan berbagai macam musibah pada kehidupan kita, sejatinya adalah menghidupkan kembali transmisi bagaimana ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali takut kepada Allah dan supaya kita kembali yatadarraun, kembali kita kemudian merendahkan diri kita di hadapan Allah setelah Allah melihatkan keperkasaannya dalam kehidupan setiap makhluknya. Ini kaidah, Masya Allah. Walaupun tampaknya sederhana. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah setelah memperlihatkan kaidah ini,
menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan sekulerisme. Menjadi pembeda antara keimanan dengan materialistik yang hanya beriman kepada apa yang zahir dan kasat mata. Menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan sekuler ketika mereka memisahkan antara kehidupan dengan agama. Seakan-akan apapun yang terjadi pada kehidupan alam semesta itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Padahal tidak ada satu kejadian yang berlaku pada kehidupan kita, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang remeh ataupun perkara yang agung, kecuali di situ ada peran Allah yang begitu besar dan tidak ada satupun peran makhluk dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan alam semesta. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah satu daun yang jatuh kecuali Allah itu ngerti. Kalaulah urusan daun yang jatuh itu merupakan bagian dari ilmunya Allah ketika mengatur bagaimana daun itu jatuh, pada ordinat mana daun itu jatuh. Bukankah itu menunjukkan kepada kita, kalau urusan daun saja tidak lepas dari urusannya Allah, tidak lepas dari intervensinya Allah, tidak lepas dari kehendak dan sifatnya Allah, bagaimana dengan gunung? Bagaimana dengan tsunami? Bagaimana dengan gempa? Bagaimana dengan tanah longsor? Lalu tiba-tiba kita menjadi orang yang memisahkan antara kejadian itu dengan Allah. Berarti kita tidak memahami sebuah ayat. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Inilah yang menjadikan saya pernah bertanya kepada salah satu anak SD. Saya mencoba untuk bertanya sama dia. Apa yang menjadikan gempa itu? Dia berkata, gempa itu terjadi ya karena gesekan lempeng bumi. Jawabannya secara fisika, secara kimia atau secara apapun kejadian ilmu dunia tidak salah. Tapi membuat saya berpikir, kenapa ayat itu tidak mengembalikan dulu pertama kali kepada Allah? Gempa itu karena Allah yang ngirim. Bukankah jawaban itu justru lebih menenangkan kita daripada kita hanya berkata gesekan lempeng bumi? Oke lah. Kita bisa berkata, tsunami, gempa, gesekan lempeng bumi. Betul. Tapi pertanyaan kita, siapa yang menggerakkan lempeng bumi? Apakah yang menggerakkan lempeng bumi matahari? Tidak bisa bumi menggerakkan lempengan bumi. Apakah lempeng bumi bisa bergerak sendiri? Tidak mungkin. Bukankah kita melihat mobil remote control tidak mungkin berjalan sendirian kecuali harus ada baterai dan ada remote yang kemudian mengontrolnya? Kalaulah mobil anak-anak tidak bisa bergerak kecuali ada baterai dan kecuali ada remote controlnya baru dia bisa bergerak. Lempeng bumi pun bergerak dengan sesuatu alasan. Dan itu adalah Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Mari kita memahami surat Al-Isra 59 ini. Sekali lagi, fungsi dari ayat ini adalah menghidupkan transmisi ketakutan kita kepada Allah setiap melihat kejadian yang ada dalam kehidupan alam semesta ini. Terjadi gempa, hidupkan transmisi ketakutan kita kepada Allah. Terjadi tsunami, hidupkan transmisi ketakutan kita kepada Allah. Terjadi tanah longsor walaupun tidak menimpa kita, hidupkan kembali transmisi ketakutan kita kepada Allah. Orang-orang yang selalu mampu untuk tumbuh ketakutannya kepada Allah adalah orang yang paling cepat berlari kepada Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Perhatikan video di belakang ini. Video ini kejadian tsunami. Video ini kejadian tentang tanah longsor. Mungkinkah itu hanya berdiri sendiri? Mungkinkah itu hanya bergeser sendiri? Kalaupun akal kita mencoba untuk sombong dan berkata, iya bergerak sendiri. Pasti dalam hati kita akan menolak apa yang disimpulkan oleh akal. Tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin bergerak sendiri. Kejadian sedahsyat ini tidak mungkin berdiri sendiri. Kejadian ini pasti ada yang menggerakkan. Bukan Samson, bukan Superman. Bukan manusia super yang menggerakkan semua kejadian besar semacam ini. Yang menggerakkan adalah Allah dengan satu